Perkenalkan, nama saya Ismawan Yulianto, mahasiswa PPT Darjab 2022 UIN Salatiga. Hari ini akan melaksanakan pembelajaran UKIN. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ini? Baik Pak, alhamdulillah saya sehat, saya cerdas, yes. Semua hadir ya? Baik Pak. Semua berangkat, semua sehat berarti. Silakan dibimbing doanya. Kita patut siap gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Baik, untuk menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan, untuk menumbuhkan jiwa patriotisme kalian, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Anak-anak silakan diri. Indonesia kamu ada di sana aku berdiri dan bantu Indonesia bangsaku, bangsa tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Jiwaku, iwan negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangganya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, ini bukan Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Kemudian seperti biasa kita melakukan hafalan surat pendek bersama-sama. Hari ini surat At-Takatsur. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur, hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, latarawunnal jahim. Baik anak-anak, Pak Guru itu mengingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan, ya. Jangan sering, karena ini musim hujan, jangan terlalu sering main hujan. Jangan juga main hujan terlalu sering, kalian nanti bisa sakit, ya.
Nah, Itu kan laki-laki kok. yang laki-laki, yang perempuan jangan sering begadang ya, jangan tiap hari. Jangan lupa sarapan. Makanan terbaik sepanjang hari itu sarapan. Yang terpenting itu kalian sarapan setelah mandi agar tubuh kalian itu kuat menghadapi hari agar kalian bisa menjalani. Kalian harus rajin belajar di rumah, mempelajari kembali materi-materi pelajaran yang sudah dipelajari hari sebelumnya. Ya, kurangi nonton gamenya, kurangi bermain gamenya. Ya Mas apa ya? Kurangi bermain gamenya. Kalian baca bisa dari internet karena kalian ini jangan digital, kalian juga pakai pegang HP. Kalian gunakan HP untuk belajar. Kalian cari materi di internet, kalian pelajari, kalian cocokkan dengan materi di buku-buku pelajaran kalian. Oke? Tujuan pembelajaran pada hari ini, tujuan pembelajarannya ya, karena materinya berkaitan dengan kotor dan kodar, dengan ketetapan-ketetapan yang telah Allah gariskan. Tujuannya adalah agar kalian semakin bertakwa, semakin mengingat pelajaran sebelumnya tentang apa? Hikmah kodo dan kodar. Hikmah iman kepada kodo dan kodar. Coba sebutkan hikmah beriman kepada kodo kodar pelajaran sebelumnya apa? Salah Mendekatkan satunya diri mendekatkan diri kepada Allah kepada Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian melatih Untuk diri, banyak bersyukur. melatih diri untuk banyak bersyukur. Terus Rajin bekerja. rajin bekerja. Kemudian Menghindari jiwa. dapat menanamkan jiwa, ya. Menghindari dari sifat sombong. Menghindari dari sifat sombong. Itu hikmah dari beriman kepada kodo dan Kodar. baik. Kalian itu lemah sekali karena harus belajar pencak silat, ya. Harus belajar pencak silat. Kalian letih, panas. Untuk menumbuhkan semangat kalian lagi, mari kita tepuk semangat bersama-sama. Ayo. Tetap semangat. Sudah semangat sekarang, kalian bersemangat? Baik, kita ke materi sekarang. Pengertian dan perbedaan kodo dan kodar. Di sini Pak Guru menayangkan sebuah video. Nanti kalian cermati, kalian perhatikan videonya ya. Kalian tangkap apa yang disampaikan maksud dari tayangan video itu tentang kaitannya dengan pengertian dan perbedaan kodo kodar itu apa? Ya, nanti kalian membuat jawabannya di lembar kertas yang sudah Pak Guru berikan, ya. Ayo perhatikan itu videonya. Iya, Kak. Kalian amati benar-benar maksud dari materi acara video ini. Setelah kalian mencermati video tersebut, apa yang bisa kalian tangkap dari video tersebut? Orang ketabrak mobil. Orang ketabrak mobil, terus orang ketabrak mobil, ya.
dia terbangun lagi dari tidurnya seperti bermimpi, terus dia keluar rumah lagi mau bekerja pada jam yang sama seperti kemarin, ketabrak mobil. Ya, terus kemudian di akhir video ditayangkan bahwa sekalipun dia sudah menghentikan waktu, sudah berbuat segala rupa gitu untuk agar tidak mati pada jam yang itu, dia menghentikan waktu, akhirnya mobil itu bisa lewat, dia pikir sudah aman, ternyata dia tersambar petir, akhirnya mati juga. Jadi maksudnya adalah bahwa ketika ajal kita sudah ditentukan, maka dengan jalan apapun, dengan cara apapun, ajal tetap akan menjemput kita. Ya, misalnya kalian membuat seperti yang Pak Guru kemarin contohkan, membuat bunker di dalam tanah, dijaga puluhan tentara, agar kalian terhindar dari kematian, tetap kalian akan mati juga. Ya, jadi kalian harus selalu meningkatkan diri menjadi umat yang semakin bertakwa setiap harinya. Berikutnya kalian nanti Pak Guru tampilkan tayangan ini PowerPoint, PowerPoint. Bahan ajar. Kalian baca nanti baca bersama-sama ya. Ini yang pertama, ini, yuk baca. Pengertian Kodo menurut istilah dapat diartikan sebagai ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali atau dalam panduan tentang semua hal yang berhubungan dengan makhluk ciptaannya. Ya, yang kedua ini pengertian foto. Kodo masih dapat diubah dengan adanya usaha perlawanan dan sungguh-sungguh agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa foto itu adalah ketetapan yang sudah terjadi ya. Jangan lupa keputusan, oke? Itu pengertian foto. Dan apa pengertian kodar? Pengertian kodar dibaca. Kodar menurut istilah dapat diartikan sebagai sebuah perwujudan dari ketetapan Allah atau kodo tentang semua yang berkenaan dengan makhluknya yang sudah ada sejak zaman azali atau dalam kandungan. Ya, baik. Setelah kalian membaca tayangan PowerPoint tadi, ada yang ingin kalian tanyakan? Ya. Zaman azali itu apa, Pak? Zaman azali. Ada yang lain temannya bisa jawab? Zaman azali itu apa? Zaman azali adalah ketika alam semesta itu belum diciptakan. Seperti yang biasa Pak Guru sampaikan. Ketika zaman semesta ini, alam ini, bumi kita, tata surya kita, ada matahari. Ada yang apa tata surya? Tata surya kita itu ada berapa? Ada apa saja di dalam tata surya kita? Ada matahari, terus bulan, ada Saturnus, ada Neptunus, Merkurius, Mars, Jupiter, termasuk juga bumi, ya, itu planet-planet yang ada dalam tata surya kita. Itu belum diciptakan. Bahkan kalau tata surya kita itu masih ada tata surya yang lain yang penampung di situ di dalam galaksi. Galaksi itu juga ada galaksi Bima Sakti, Andromeda dan lain sebagainya. Itu masih dalam dan itu menunjukkan betapa luasnya alam semesta ini, itu belum diciptakan. Ya, itu zaman azali. Tapi ketetapan kodo dan kodar itu sudah ya. Terus ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya. Lauhul Mahfuz itu apa, Pak? Lauhul Mahfuz itu tempat atau buku atau hal-hal yang ada di dunia ini yang ditulis di sana. Ya, semua hal yang terjadi di hidup kita, di dunia kita ini sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Bahkan sehelai daun kering jatuh dari rantingnya itu sudah ditulis di sana. Jadi ketika kamu misalnya dilahirkan sebagai perempuan atau sebagai laki-laki, itu sudah menjadi sebuah ketetapan dan itu sudah tertulis.
tidak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah kecuali yang masih bisa dirubah apa? Foto, ya, masih bisa dirubah dengan berusaha, dengan berdoa, dengan berdoa berikhtiar, ya, itu masih bisa. Baik. Berikutnya anak-anak, kalian nanti setelah melihat tayangan video, setelah melihat tayangan PTT, tampilan PTT PowerPoint, kalian nanti dibagi menjadi dua kelompok, mudah-mudahan 3 orang. Kalian nanti diskusikan, ya, nanti kalian diskusikan apa yang telah kalian amati tadi, yang kalian materi di foto pengertian foto dan modal. Kalian bikin kelompok menjadi 2. Nanti kalian bagikan lembar kerjanya, LKPD-nya. Sekarang kita bikin kelompoknya, kalian bikin kelompoknya lebih dahulu. Ayo, bikin kelompok. Ini ya, sebelah kanan. Sebelah. Ini ada sini. Ini lembar LKPD-nya. Kalian diskusikan. Dua anak. Mana tuh? Itu kayaknya apa nih? Ya sih. Silahkan kalian tulis jawabannya dari pertanyaan yang ada, ya, melalui LKPD yang dapat guru bagikan. Menganalisis, mengetahui hikmah beriman kepada foto dan modal. Ya, jika ada yang kalian tidak paham, kalian boleh tanyakan. Ya. Gambar nomor 2 itu apa, Pak? Gambar nomor 2. Kamu nanti bisa jawab? Bisa, 2. Ya, apa? Orang yang lagi jago. Ya, karena garasi itu benar, apa? Orang yang lagi jago. Orang yang di Jakobul. Itu gambar itu kalian analisis, kalian disuruh menganalisis tadi. Ismaila dari kelompok 1 menanyakan gambar nomor 2, jawaban kamu apa? Orang yang lagi jago. Orang yang lagi Jakobul itu kalian analisa kalian berarti ini orang yang sedang Jakobul. Bahwa menikah itu juga merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua orang di dunia itu pasti akan menikah. Karena semua orang juga ini pasti akan menikah, ya belum tentu juga. Ya kan, kalau kita mati muda sebelum menikah kita sudah mati, ya berarti kita tidak menikah, ya. Kita tidak menikah karena keburu meninggal. Ya, keburu meninggal karena sudah menjadi ketetapan Allah, ya. Oke. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Ya, apa? Ayo, nggak usah tak malu-malu. Hah? Gambar nomor 1. Gambar nomor 1. Itu temannya udah jawab nggak? Gambar nomor 1. Apa? Kamu? Bisa. Apa? Gambar nomor 1 yaitu ada 2 anak laki-laki dan perempuan yang sedang bermain. Ada gambar 2 anak laki-laki dan perempuan yang sedang bermain. Itu analisa kalian, ya. Analisis kalian itu gambar anak-anak yang sedang bermain. Padahal itu kalian juga bisa mengurangkan, kalian juga bisa menganalisanya sebagai itu pengertian dari foto dan koda, ya, bahwa jenis kelamin tahu? Jenis kelamin itu ada laki-laki dan perempuan. Itu sudah merupakan ketetapan Allah. Jadi kalian itu tidak bisa memilih kalian itu mau lahir sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Dapat waktu di dalam kandungan bisa milih? Tidak. Berarti karena itu sudah menjadi ketetapan
Allah. Kalian tulis analisa kalian, nanti kalian melaporkan hasil diskusi kalian ya, membuat kesimpulan. Setelah kalian membuat kesimpulan, nanti kalian presentasikan. Kalian berdiri saja di situ, ya perhatikan gini, ya. Kalian nanti presentasikan di situ. Melatih kalian bicara, berani mewakili kelompok, ya. Setelah berdiskusi. Baik, kelompok mana yang akan presentasi lebih dulu? Kelompoknya kamu. Baik, silakan kelompok 1 presentasikan kesimpulannya. Selamat. Dari nomor 1 ada 2 anak perempuan dan laki-laki yang sedang bermain. Ya, kemudian kesimpulan gambar 2 apa? Ada orang yang sedang menjebak. Ya udah, nggak apa-apa. Yang 3? Orang yang sedang menyelidiki. Ada tanggapan dari kelompok? Tidak ada. Sekarang giliran kamu. Ayo, yang kelompok 1 perhatikan itu. Ya silakan. Perkenalkan, nama saya Ismail Iya. dari kelompok. Malu dia. Nomor 1 adalah ada 2 anak laki-laki dan perempuan yang sedang berfoto dan dia berbeda alat kelamin. Itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari Kemudian nomor 2 adalah orang yang sedang menikah. Itu juga merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 3 adalah orang yang sedang sholat jenazah. Orang di dunia ini pasti akan meninggal. Ya, bagus sekali. Yuk, tepuk tangan, beri. Kemudian kita setelah kalian presentasikan hasil kesimpulan diskusi kalian masing-masing, kita analisnya bersama, ya. Baik, setelah kalian melalui diskusi, kalian mendapatkan kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa tadi yang nomor 1 kamu baca lagi? Anak laki-laki dan perempuan yang sedang berfoto dan dia berbeda alat kelamin. Itu merupakan takdir ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya jenis kelamin itu termasuk dalam ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan berikutnya baca coba, nanti kita cari sama-sama kesimpulannya ya, dibaca dengarkan ya. Nomor 2, orang yang sedang menikah itu juga merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Nomor 3 adalah orang yang sedang sholat jenazah. Orang di dunia ini pasti akan meninggal. ya, jadi kesimpulannya ajal kita itu sudah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin bisa kita tolak ya. Kemudian membuatkan RKPD lagi, mengerjakan soal evaluasi ya. Hasil evaluasinya kalian kerjakan lagi. Baik, apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Mengetahui pengertian dan perbedaan kode dan kodar. Mengetahui pengertian dan perbedaan kode dan kodar. Terus misalnya kalau ada yang kalian belum ketahui, informasi apa yang kalian ingin ketahui terkait materi kode dan kodar? Penjelasan tentang zaman azali Pak, lupa. Ya, yang belum diketahui itu ya informasinya. Informasi tentang contoh kode dan kodar. Contoh kode dan kodar. Contoh kode itu misalnya ya, misalnya kalian itu hidup miskin misalnya. Apa? Untuk mengubah kode itu kalian apa yang kalian lakukan? Ketika kalian hidup miskin, bekerja, terus berikhtiar, bekerja keras, mengumpulkan uang, tekun, ulet, nabung,
itu nanti kalian lama-lama bisa mengubah kondisi hidup yang susah misalnya menjadi lebih baik. Terus misalnya lagi apa ya, misalnya kamu belajar matematika itu tidak begitu paham, tapi kamu rajin belajar, baca materi dari mana saja, dari internet atau dari mana, tanya sama kakaknya. Ya, kemudian karena usaha kamu di kemudian hari, misalnya kamu bisa jago matematika misalnya, ya. Terus apa yang belum diketahui yang terkait materi ini? Ada. Penjelasan tentang zaman azali, Pak. Apa? Penjelasan tentang zaman azali. Tadi sudah. Apa yang belum kalian ketahui? Yang kalian ingin tanyakan terkait materi yang kita pelajari hari ini? Penjelasan tentang zaman azali, Pak. Penjelasan. Nah, tadi penjelasan tentang zaman azali sudah. Oh, lupa. Lupa? Apa ingat? Zaman azali itu apa? Zaman ketika semesta ini belum ada atau belum diciptakan atau belum dibuat. Semesta ini ya tadi yang seperti Pak Guru contohkan, ada tata surya, ada galaksi, ada bintang-bintang dan segala macam. Baik, nanti kalian setelah ini Pak Guru beri tugas lagi ya, untuk dikerjakan di rumah, literasi tulis. Kalian nanti menuliskan Quran surat An-Nahl, ya, An-Nahl. Kalian tulis surat An-Nahl, kalian tulis dengan baik, sebaik-baiknya, harokatnya dan segala macamnya, ya. Itu tugas kalian. Kemudian anak-anak, perhatikan di sini, perhatikan pelajaran berikutnya itu nanti masih kaitannya dengan foto dan kodar, dengan materi foto dan kodar. Itu submaterinya, kalau ini kan pengertian dan perbedaan foto dan kodar. Nanti pelajaran berikutnya kita belajar tentang hikmah beriman kepada foto dan kodar. Materi berikutnya yang nanti kita pelajari berikutnya adalah hikmah beriman kepada foto dan kodar. Jadi Pak Guru mengingatkan kembali pada anak-anakku yang tersayang semuanya. Ya yang tersayang kalau di sekolah kan bapaknya kalian, ayahnya kalian kan Pak Guru. Kecuali kalau kalian sudah di rumah lah, kalian kembali kepada orang tua kalian. Ya, jadi kalian harus menjadi anak yang baik, rajin, belajar rajin, ibadah, sholat, ngaji, ya. Kalian juga harus menyayangi sesama. Ya Mas, dapat menyayangi sesama itu misalnya apa? Menyayangi apa? Menyayangi orang tua, teman, tumbuhan, hewan, alam, ya. Kalian juga harus menjaga toleransi beragama, ya. Menjaga toleransi beragama, menghormati pemeluk agama lain. Ya, apa? Ya, misalnya dia Kristen, dia Islam, kalian saling berteman itu tidak masalah. Atau misalnya dia yang Kristen, Islam, ya, itu tidak masalah. Kalian juga harus menjaga kesatuan dan persatuan. Mas Dapa sama Mas Tristan kemarin berantem, misalnya karena berebut mainan lato-lato. Terus hari ini misalnya berbaikan lagi, saling memaafkan, ya. Baik anak-anak, alhamdulillahirobbilalamin, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Sudah selesai hari ini ya, maksudnya masih lanjut besok dan seterusnya sampai kalian menjadi orang yang berguna. Ya. Sebelum kita tutup pertemuan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Subhanallahumma wa bihamdika
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah? Hati-hati di jalan. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Yuk.